Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami akan segera kami hadirkan untuk Anda bersama saya Erni Rusdin dan saya Johar Manikam, dan pemirsa mari kita ikuti bersama Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Tenaga kerja asal Indonesia kembali akan tiba di Pelabuhan Nusantara dari Malaysia dalam waktu dekat. Dari 405 TKI yang dipulangkan tercatat 130 merupakan TKI bermasalah. Sebanyak 405 tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan kapal motor Thalia akan tiba di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare pada Jumat 26 Juni 2020. Dari 405 TKI tersebut terdapat 130 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan karena bermasalah. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pare-Pare Abdul Latif SEMM di ruang kerjanya pada Kamis 25 Juni 2020 membenarkan kedatangan para TKI tersebut yang berjumlah 405 orang dan proses persiapan serta penanganan kedatangan para TKI tersebut sama dengan protap yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan kabupaten masing-masing asal dari para TKI tersebut untuk melakukan penjemputan. Pemerintah daerah juga sudah bersurat ke Pak Gubernur untuk bermohon memfasilitasi daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada warganya yang akan tiba di Nunukan melalui Pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Jadi kita lakukan seperti yang lalu-lalu. Persiapan tersebut itu kita didukung oleh semua lembaga dan instansi yang terkait, yang kemarin kita sudah rapat secara bersama-sama, dan sebelum turun di kapal itu diperiksa, direpet oleh dinas kesehatan pelabuhan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kunjungan silaturahmi oleh anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat ke DPRD Kota Pare-Pare guna untuk melakukan konsultasi perbandingan terkait penanganan COVID-19 di Kota Pare-Pare yang dinilainya cukup berhasil. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pare-Pare dan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kota Pare-Pare Rahmat Samsu Alam, didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pare-Pare Rudi Najamuddin di ruang sidang kantor DPRD Kota Pare-Pare pada Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Kunjungan tersebut untuk melakukan konsultasi perbandingan terkait penanganan COVID-19 di Kota Pare-Pare yang dinilainya cukup berhasil. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang juga Ketua Rombongan Sudirman mengatakan, kunjungan silaturahim sekaligus konsultasi ke DPRD Kota Pare-Pare ini dalam rangka penanganan COVID-19 yang dinilainya pemerintah Kota Pare-Pare cukup antusias dan berhasil dalam penanganan dampak COVID-19 di kota ini. Kegiatan pada sehari ini Pak Al? Ya, kami dari Sulawesi Barat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi 4, silaturahmi dengan DPRD Kota Madya Pare-Pare sekaligus konsultasi tentang bagaimana penanganan COVID yang kami tahu bahwa di Kota Madya Pare-Pare ini cukup berhasil dalam hal penanganannya. Dan begitu pun juga dampak yang kita lihat di Pare-Pare ini pemerintah sudah cukup antusias dalam hal menyangkut masalah penanganan dampak COVID. Artinya dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan. Nah, ini menjadi bahan kami untuk kita bawa ke lembaga DPRD Provinsi untuk menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa ada kebijakan yang dilaksanakan oleh Pare-Pare dan itu perlu dicontohi. Karena di Sulawesi Barat itu hanya baru satu kegiatan atau program yang dilaksanakan, yaitu penyediaan bantuan pangan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rangkaian kegiatan memperingati Hari Bayangkara ke-74, Wakapolres Kompol Sudarno bersama jajaran Polres Pare-Pare melakukan anjang sana ke sejumlah purnawirawan Polri dan Warakauri Kota Pare-Pare.
Wakapolres Kompol Sudarno dan rombongan dari jajaran Polres Parepare beserta Ibu Bayangkari melakukan anjang sana ke sejumlah rumah purnawirawan Polri dan Warakauri yang ada di kota Parepare. Anjang sana ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-74 tahun 2020. Wakapolres menjelaskan bahwa kali ini Polres Parepare melakukan kegiatan sosial, di antaranya anjang sana berbagi dengan sesama. Kegiatan ini adalah bagian dari silaturahmi kepada para sesepuh dan senior anggota Polri yang telah banyak berjasa bagi institusi Polri. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres juga menyampaikan apresiasinya kepada para sesepuh saat masih berdinas, serta mohon doa restu agar Polri ke depan mampu lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan lebih dicintai masyarakat. Selain dukungan moral, para personil juga memberikan tali asih berupa bingkisan sebagai keperluan yang merupakan wujud penghargaan yang diberikan kepada purnawirawan dan Warakauri selama pengabdiannya di institusi Polri. Kegiatan hari ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-74, kami mengunjungi para purnawirawan. Ini hari kegiatannya ada kami pagi 3 dari Bapak Kapolres ke Panti Asuhan. Kelompoknya kami ulangi, kelompoknya Bapak Kapolres ke Panti Asuhan, kemudian kelompoknya Kapal Sunda ke Warakauri, saya sendiri bersama rekan-rekan ke para purnawirawan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB Sejuta Akseptor digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare bersama DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana dan pemerintah Kecamatan Soreang dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Menyambut Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare bersama DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana dan pemerintah Kecamatan Soreang melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB Sejuta Akseptor. Mengawali kegiatan pada hari Kamis 25 Juni 2020, petugas dari Dinas PPKB Kota Parepare melaksanakan penyuluhan bergerak menggunakan mobil unit penyuluhan KB yang dilepas oleh Camat Soreang Dede Hari Rustaman, disertai penyerahan alat kontrasepsi secara simbolis di halaman kantor kecamatan. Koordinator PKB Kecamatan Soreang Habibi mengatakan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian menyambut Hari Keluarga Nasional ke-27 sekaligus mencegah putus pakai alat kontrasepsi atau alakon di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini hari adalah pelaksanaan penyuluhan bergerak melalui mobil Mupen dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dalam pelayanan sejuta akseptor terkhusus Kecamatan Soreang. Sementara untuk kegiatan pelayanan KB Sejuta Akseptor rencananya akan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2020 di Puskesmas Cempai, Kecamatan Soreang. Andi TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, jamu madising yang diracik kader PKK Kelurahan Malusetasi RW 5 dibagikan gratis kepada warganya agar daya tahan tubuhnya kuat selama masa pandemi. Untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit di tengah pandemi COVID-19, warga RW 5 Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare membuat minuman jamu untuk dikonsumsi warga setiap paginya. Jamu tersebut diberi nama jamu madising yang diracik sendiri oleh kader PKK bersama para ibu-ibu di RW 5 di Dapur Umum Penanggulangan COVID-19 Bola Ewako yang dibangun secara swadaya oleh warga. Jamu tersebut dibuat dari bahan rempah-rempah seperti jahe, gula merah, serai, dan garam yang diperoleh dari hasil swadaya masyarakat. Menurut mereka, jamu tersebut dibuat untuk menjaga imun tubuh warga agar tetap kuat dalam menghindari penularan COVID-19. Dan kami membuat jamu agar dibagikan kepada masyarakat di daerah sini setiap pagi agar mereka menjaga imun. Jamu ini hanya diperuntukkan gratis bagi warga yang berdomisili di RW 5 Kelurahan Malusetasi. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 16 miliar rupiah lebih telah disiapkan untuk pembayaran gaji 13 kepada 3.600 aparatur sipil negara atau ASN. Dan pemirsa, pemerintah Kota Parepare telah menyatakan kesiapan dalam melakukan pembayaran gaji 13. Berikut liputan selengkapnya.
Pemerintah Kota Parepare menyatakan kesiapan dalam melakukan pembayaran gaji 13 kepada 3.600 aparatur sipil negara atau ASN. Sebanyak 16 miliar rupiah lebih telah disiapkan untuk pembayaran gaji 13 tersebut. Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Parepare Jamaluddin Ahmad yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan pencairan dana tersebut harus tertunda karena kondisi pandemi corona. Hal itu juga yang menjadi alasan sehingga petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum diturunkan. Jamal menambahkan jika juknis tersebut telah turun, maka pencairan gaji 13 akan segera dilakukan. Adanya pandemi COVID ini ya semua tertunda. Sama juga dengan gaji 13 ini. Tapi kami Pemda siap untuk membayar itu, tetapi harus ada petunjuk teknis dari pusat dan itu yang belum kami terima. Ya, jadi setelah juknis kami terima, kami akan membuatkan peraturan wali kota terkait dengan prosedur untuk pembayarannya. Di situ berapa jumlah pegawai dan seterusnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Dalam rangka peningkatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare Amir Syarifuddin bersama Branch Manager Bank Mandiri KCP Parepare melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU. Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan PT Bank Mandiri Persero Cabang Parepare Patompo. Perjanjian kerjasama yang dilakukan ini dalam rangka peningkatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kerjasama atau MOU itu dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin bersama Branch Manager Bank Mandiri KCP Parepare Patompo Sulistio Novianto di Aula Kejari Parepare baru-baru ini dengan menerapkan pola pembatasan fisik atau physical distancing. MOU ini adalah penandatanganan kesepahaman atau kesepakatan di bidang peningkatan tugas dan fungsi antara PT Bank Mandiri Area Parepare dengan Kejaksaan Negeri Parepare. Nah, dalam perjanjian kerjasama ini diharapkan nantinya kedua instansi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, terutama misalnya dalam tugas fungsi kejaksaan di bidang datun, bisa memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum maupun pertimbangan hukum. Nah, kalau misalnya contoh bahwa tugas-tugas kejaksaan dalam pemulihan keuangan negara, kami bisa melaksanakan hal-hal itu dengan dasar kuasa khusus dari PT Bank Mandiri. Nah, kemudian di sisi lain mungkin ada produk-produk perbankan PT Mandiri yang bisa disesuaikan kepada masyarakat atau khusus kepada pegawai-pegawai di Kejaksaan Negeri Parepare dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Amir Syarifuddin menambahkan, melalui kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai Kejari Parepare melalui produk dalam program Bank Mandiri. Hal yang sama juga disampaikan Branch Manager Bank Mandiri KCP Parepare Patompo, Sulistio Novianto mengungkapkan, kerjasama ini termasuk pertukaran data, pemanfaatan fasilitas layanan perbankan, penanganan masalah hukum, dan pemberian bantuan hukum kepada lembaga perbankan, khususnya Bank Mandiri KCP Parepare Patompo. Kita memang sudah MOU-kan dari level Direktur Utama kami dengan Kejaksaan Agung. Beserta wilayah kemarin yang sudah ditetapkan tanggal 16 ini juga. Itu dari pokok kerjasamanya adalah untuk meningkatkan fungsi dan ininya kami sebagai lembaga keuangan dengan Kejaksaan Agung sebagai penuntut atau kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk layanan penagihan untuk kredit-kredit yang bermasalah tadi seperti yang sudah pernah dijelaskan bersama Pak Kejari. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan menjadi informasi penutup dari kami, dan tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rustin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.